Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah mencari tahu apa sih yang namanya kanker kolon. Apa penyebabnya dan seberapa bahaya yang harus kita waspadai. Nah, pemirsa, di segmen kali ini saya tidak sendiri, saya bersama expertnya nih. Nah dokter, hari ini kita akan memberikan informasi ke pemirsa di rumah mengenai yang namanya kanker kolon. Kalau udah mendengar kata kanker pasti sesuatu yang gimana gitu pemirsa di rumah ya. Nah ini kita membahas segmen khusus mengenai yang namanya kanker kolon dokter. Nah apa sih kanker kolon itu dokter? Oke, kanker kolon itu sendiri merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi pada usus besar. Jadi dia mulai dari kolon itu usus besar dok, sampai dengan ke rektum. Rektum itu merupakan bagian terbawah dari usus besar yang dekat ke anus. Oke, jadi kanker di usus besar. Betul. Ya. Ya. Nah biasanya apa sih faktor-faktor penyebab sampai terjadinya kanker kolon dokter? Untuk faktor penyebabnya itu sendiri meliputi yang pertama adalah ada faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti keturunan ya. Mereka yang individu yang mempunyai keturunan pada keluarga yang menderita kanker usus besar atau kanker kolon. Kemudian mereka yang pernah mengalami penyakit polip atau keganasan radang pada usus besar lebih dari 7 tahun. Kemudian ada faktor yang tidak bisa yang bisa dimodifikasi, yang itu seperti inaktivitas, dia kurang aktivitas, obesitas, kemudian peminum berat gitu dan perokok berat. Alkoholik ya? Alkoholik. Oke. Jadi ada banyak ya, kompleks ya. Jadi ada genetik, Betul. ada lifestyle, dan termasuk penyakit kolon ya di dalamnya ya. Nah ini mungkin pertanyaan bagi pemirsa, ada nggak gejala khusus sebelum kita menderita kanker kolon ini mungkin yang harus kita waspadai dokter? Iya. Gejala kanker kolon itu sendiri meliputi kalau stadium awal itu sulit diidentifikasi. Kebanyakan pasien datang dengan gejala perubahan pola defekasi dok, perubahan pola buang air besar, yaitu seperti diare lebih dari 6 minggu itu, kemudian disertai dengan perdarahan pada diarenya, kemudian penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan karena dia terjadi penurunan berat badan dan ada perdarahan pada anus sehingga dia mudah lemas atau anemia. Oke. Nah biasanya gejala-gejala seperti ini berlangsung berapa lama dokter? Kurang lebih 6 minggu. Oke. Ya, kalau pada stadium awal tadi dia tidak terlihat. Tidak terlihat. Betul. Tapi kalau sudah pada stadium lanjut dengan ada Gejala yang kayak tadi itu, betul, kurang lebih 6 minggu. Ini yang mungkin menjadi perhatian masyarakat atau kekhawatiran masyarakat. Apalagi kalau berbau kata kanker sudah, bayang-bayang udah menakutkan dokter. Nah, ini mungkin ada deteksi dini atau sebelum adanya kanker kolon atau gejalanya seperti apa dokter? Oke. Untuk deteksi dini sendiri, yaitu pada penderita dengan riwayat keluarga yang menderita kanker usus atau kanker kolon ya, ataupun tadi yang tidak gejala, untuk screening boleh-boleh saja seperti pemeriksaan fekal atau feses ya, karena tadi kan gejalanya kan meliputi perubahan pola buang air besar. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan endoskopi, jadi memasukkan kamera, selang yang berupa kamera ke dalam anus, jadi diperiksa itu mulai dari anus sampai ke ususnya. Kemudian bisa dengan CT scan kolonografi seperti itu. Oke. Jadi memang menjadi perhatian khusus bagi pemirsa di rumah yang menonton ini, kalau sudah ada faktor genetik berarti kita harus waspada dan mungkin screening. Tiap berapa lama biasanya dok? Ya, beda-beda. Untuk pemeriksaan feses bisa dilakukan 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali ya? Kalau endoskopi juga bisa dilakukan 5 tahun sekali. Rata-rata 5 tahun sekali. Oke. Yang memiliki riwayat keluarga ya? Betul. Setuju dokter. Nah, ini kayak dokter bilang tadi kan, kalau stadium awal tidak dapat dideteksi ya. Biasanya ada berapa stadium sih dok ini? Ada 4 stadium. Ya, digolongkan menurut TNM, klasifikasi AJCC Amerika Joint Committee on Cancer. Di situ ada 4 stadium berdasarkan dari letak tumornya itu, dia penyebar ke kelenjar getah bening atau menyebar ke organ yang jauh. Oke. Jadi yang dikatakan berarti semakin stadium lebih tinggi semakin ini ya berbahaya ya. Betul. Semakin penyebarannya lebih besar ya dokter. Betul. Oke dok, ini mungkin pertanyaan pemirsa di rumah nih, apalagi usus atau kolon itu kan sistem pencernaan. Betul. Nah, adakah makanan minuman yang mencetuskan kanker kolon ini dok? Ya,
Salah satunya selain dari tadi ya faktor keturunan dok, makanan yang sering menyebabkan terjadinya kanker kolon yaitu makanan yang tinggi protein, tinggi kalori dan lemak. Tinggi kalori dan lemak itu seperti daging merah. Tentunya mereka misalnya suka makan steak mungkin, tapi tanpa sayuran seratnya seperti itu, atau makanan-makanan yang mengandung pengawet gitu. Kemudian minuman, yaitu minuman alkohol ya, minuman-minuman yang mengandung pengawet juga. Di sini yaitu pada penderita yang rutin mengkonsumsi dari alkohol moderat ya, artinya sering seperti itu dalam jumlah yang banyak tentunya. Berarti ada makanan atau minuman yang mencetuskan kanker kolon ini ya. Iya. Tadi ya protein lemak tinggi. Lemak tinggi Ataupun alkohol. Ya. Nah, ini hati-hati nih bagi pemirsa di rumah nih ya. Nah, dari angka umur dokter, umur berapa yang paling sering biasanya? Yang paling sering ini jarang terjadi pada penderita kanker kolorektal, ini jarang sekali terjadi pada usia 40 tahun ke bawah. Jadi paling sering mereka terjadi pada usia 50 tahun ke atas atau usia 45 tahun dengan predisposisi atau dia mempunyai riwayat kanker kolon pada keluarga. Karena ini merupakan faktor genetik salah satu penyebabnya ya. Betul. Gitu. Dan ini nggak dok, ada yang lebih banyak nggak pria atau wanita? Atau sama aja? Prevalensi untuk kanker kolon ini 2-3 kali lebih banyak pada pria. Oh, lebih banyak pria? Betul. Waduh, kita pria harus sering periksa ya. Nah dokter, ini kan berhubungan juga dengan saluran pencernaan, dan mungkin pertanyaan juga pemirsa di rumah nih, berhubungan dengan buang air besar. Ada kalanya kan orang sulit buang air besar nih, gitu. Ini kan merupakan salah satu tanda-tanda penyakit kanker kolon. Ya, mungkin dokter bisa jelaskan mungkin yang normal berapa kali sih buang air besar sehari gitu? Normalnya sehari itu 1 sampai 3 hari untuk buang air besar. Jadi maksimal 3 hari itu masih normal. Masih normal ya? 3 hari 1 kali masih normal ya? Betul. Tapi di sini kan tadi kan disebutkan bahwa kanker kolon itu sendiri terjadi karena perubahan pola buang air besar. Polanya itu di sini baik itu dia konsistensinya, misalnya cair, kemudian lamanya seperti itu. Jadi misal buang air besarnya sedikit-sedikit, bisa 2 minggu, nah itu juga kita harus curigai. Kemudian atau buang air besarnya sering, tapi dia berupa lendir, darah, seperti itu. Nah itu juga harus dicurigai. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga ini pemirsa nih, pengobatannya seperti apa dan prognosisnya, atau apakah ini bisa disembuhkan atau gimana dok? Baik, kita bicara tentang prognosis berarti berkaitan dengan angka kesembuhan pasien ya. Prognosis ini biasa kita evaluasi per 5 tahun karena berkaitan dengan angka kekambuhan. Angka kekambuhan itu biasanya terjadi pada 5 tahun pertama, di mana kanker kolon ini 17% bisa mengalami kekambuhan ya, makanya kita harus rutin cek tuh setelah dilakukan tindakan ya, kita harus melakukan cek itu cek namanya hormonnya ada CEA, penanda angka kekambuhan. Kemudian untuk terapinya itu sendiri memang pembedahan masih merupakan terapi pilihan utama. Seperti itu. Kemudian nanti misalnya ada apakah harus di kemoterapi atau di radioterapi, itu berkaitan dengan letak dari si tumor itu sendiri. Radioterapi misalnya untuk kanker yang tadi saya sebutkan di rektum, jadi bagian terbawah dari usus besar terdekat anus. Seperti itu. Jadi pengobatan disesuaikan dengan tata letaknya. Tata letak dari si tumor primernya itu sendiri. Waspada memang ada kekambuhan, tapi ada yang bisa sampai sembuh total? Tergantung dari tingkat stadiumnya. Semakin cepat atau semakin awal deteksi dini, tentunya angka kesembuhannya juga lebih tinggi dok. Tapi yang paling penting adalah bisa disembuhkan apalagi stadium awal ya dokter ya. Nah terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana mencegah terjadinya kanker kolon ataupun yang sudah menderita, gimana tipsnya? Baik, untuk cara mencegahnya ya karena ini berkaitan dengan lifestyle, jadi bisa dengan perbaiki pola makannya, diet tinggi serat, kemudian olahraga, kemudian menghindari alkohol, dan terutama adalah screening. Ya, baiknya pada usia 40 tahun yang mereka dengan keluarga menderita riwayat kanker kolon sebelumnya, baiknya untuk screening. Apalagi sudah ada gejala seperti itu. Ya, dan untuk mereka yang sudah menjalani pengobatan, baiknya dilakukan follow up secara tuntas gitu. Ikuti anjuran dokternya untuk pemeriksaan selanjutnya. Benar. Dan karena ada angka kekambuhan tadi ya. Betul. Jadi pengobatan harus sampai tuntas. Betul. Terima kasih dokter, informasinya sangat bermanfaat. Dokter. Sehat selalu.
Sama-sama. Oke. Nah, pemirsa masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.